jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan sejumlah liputan menarik untuk Anda. Tidak lulus dari bangku sekolah menengah atas tidak mematahkan semangat Susiana Huta Galung. Ibu rumah tangga berusia 53 tahun ini kini mengajar di sekolah swasta internasional. Ia mengajar keterampilan khususnya kerajinan dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Namun tidak hanya semata-mata mengajarkan keterampilan, ia juga mengajarkan budi pekerti di sela pengajarannya. Ia menanamkan rasa cinta pada lingkungan, rasa hormat dan bakti pada orang tua, dan rasa tanggung jawab pada masyarakat. Selain mengajar, ibu 4 orang anak ini juga menjalankan usaha rumah tangga yang dikenal dengan nama Art Dalang. Pembagian sembako ini dilakukan oleh segenap jemaat Wihara Kuan Intang sebagai ungkapan syukur kepada Dewi Welas Asih. Berbagi melalui sembako adalah sebuah ungkapan syukur yang diwujudkan dalam upaya meringankan penderitaan sesama. Ini satu. Bentuk ulas asih lain diwujudkan melalui kegiatan donor darah. Kasih yang sesungguhnya tidak memandang perbedaan di antara sesama. Memang, dengan berbakti pada orang tua dan mewujudkan kasih sayang dalam perbuatan baik, kita dapat turut berperan menjadikan dunia ini lebih baik. Dalam rangka perayaan peringatan yang mulia Ibu Dewi Kuan Im mencapai kesempurnaan, seluruh pengurus wihara menginginkan agar supaya kita para generasi muda selalu ingat akan bantuan dan pertolongannya. Jika setiap orang mau bertekad melakukan upaya sederhana dalam berbakti dan berbuat baik pada orang lain, niscaya kehidupan akan berjalan harmonis. Seperti dilambangkan tarian saman ini, kehidupan yang teratur di mana setiap insan menjalankan bagiannya dengan tanggung jawab dan juga mampu mengekang dirinya, akan muncul berbagai gerak indah dalam kehidupan. Dan dari satu sisi ada orang kaya yang kebetulan dia orang kaya disia-siakan anaknya gitu. Nah ini tokoh yang utama adalah Pak John ini, orang tua yang disia-siakan anaknya, tokoh di saat dia tua kan. Nah ternyata dia banyak belajar dengan Pak Budiman ini, belajar tentang kehidupan dari segalanya, jadi tanggung jawab, saling perhatian, berbagi, kasih, terus tanggung jawab, gitu, peduli. Drama yang diselenggarakan untuk mengingatkan budi baik orang tua adalah salah satu bentuk upaya mengajak orang untuk berbagi kasih melalui kegiatan sosial. Drama di saat aku tua ini menyiratkan kasih pada budi luhur orang tua. Jasa orang tua yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang agar kelak anak mereka menjadi anak yang berbakti. Sebuah bentuk pengorbanan untuk menjadikan hidup lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi pada saat sekarang ini tidak jarang kita jumpai masih ada anak yang kurang perhatian terhadap orang tuanya. Lebih-lebih kalau orang tua ini sudah mempunyai usia yang lanjut. Oleh karena itu kita ingin mengingatkan, kita ingin menyarankan agar supaya anak-anak ini jangan sampai lupa terhadap orang tua yang sudah memberikan bantuan, pertolongan, bimbingan, merawat, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, sehingga bisa membuat anak itu dewasa. Dia bertekad
dia bisa hidupnya nepat. Drama itu kan diminta ya manfaatkan orang yang di situ menjadi orang yang bijak, mempunyai budi pengerti, dan dia rajin. Nah, rajin kebetulan satu keluarga ini namanya Pak Budiman itu dia adalah pemungut barang bekas, dan dia orang yang kreatif, sama yang seperti kejadian di saya gitu loh. Jadi di situ tapi satu keluarga. Akhirnya mereka itu manfaatkan sampah itu menjadi karya seni yang indah. Kalau untuk saya pribadi, kalau yang ini saya bedakan ya, kalau untuk yang di sekolah ini berhubungan sama drama dan lain sebagainya itu atau event ya, itu adalah kepuasan saya bisa membagikan ilmu itu dan bisa mengangkat anak-anak menjadi pribadi yang karakter buildingnya ada. Jadi kan ada anak mau tampil malu gemeteran. Nah, saya berusaha dengan acara ini anak-anak berani tampil. Nah, itu luar biasa kalau bagi saya. Bagi Susiana Hutagalung, mengambil peran dalam kehidupan itu berarti menjadi pendidik bagi anak-anak binaannya. Ia mendidik dengan mengenalkan anak pada pentingnya melestarikan lingkungan dan pentingnya memiliki budi pekerti. Setiap waktu dan kesempatan dapat ia gunakan sebagai sarana mendidik. Misalnya saja, untuk menunjang cerita pada drama yang dipentaskan, properti panggung pun dibuat dari barang-barang daur ulang. Sudah 3 tahun, Susiana Hutagalung bekerja sebagai guru handicraft di Menara Harapan School. Dengan memanfaatkan barang bekas menjadi sebuah kerajinan tangan yang unik, barang bekas pun dapat diubah menjadi sesuatu yang menarik dan diminati. Jadi saya terapkan, saya beri pengertian terhadap anak-anak, cintailah sampah, bukan berarti untuk dicintai seperti menyimpan sampah, bukan, tapi cintailah sampah supaya sedikit banyak mengurangi banjir. Dengan cara apa? Sampah itu kalau memang bisa dimanfaatkan daripada harus membeli dengan uang banyak, beli hiasan kita bisa beli dengan uang, tapi karya sendiri itu akan lebih menjadi kepuasan tersendiri, dan itu solusinya untuk menanggulangi sampah. Ternyata anak-anak juga menyukai gitu. Ya, karena kita belajar supaya nggak repot pakai lem papan. Ya, ntar dilepas. Nah, dari guruku Miss Susi yang dia membuat sesuatu yang dari sampah menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau menurut saya sampah itu bisa dibuat menjadi sesuatu yang sangat indah dan bisa menjadi lampion dan lain-lain. Oh, pasang bulannya. Kalau mau tahu mesti Karena tuh kayak bisa kreatif sendiri, bisa daur ulang bahan-bahan bekas. Dari kalung goni ini bisa bikin pita, bando juga. Terus kalau dari botol bekas bisa gelas bekas atau botol bekas bisa jadi lampion. Terus sedotan bekas bisa jadi seperti ini. Boleh kalian belajar ya, selesaikan Bu Susi sama adik-adik yang lain, oke? Gini, kalau udah sama Belajar untuk tidak buang sampah sembarangan. Terus sampah yang bekas juga bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bagus tuh, dan nggak bakalan sering adanya sampah di mana-mana terus banjir segala. Selama 10 tahun, ibu 4 anak ini menekuni keahlian mendaur ulang barang bekas. Sampah-sampah ini dikemas dan dikreasi menjadi sebuah kerajinan tangan yang unik. Beragam karya telah ia ciptakan dari barang-barang bekas ini yang ia namai sebagai art dalang atau seni daur ulang. Nah, kalau dengan daur ulang secara pribadi,
ya jujur aja itu ada tambahan karena suami saya udah nggak kerja, 2 anak saya nggak kerja, jadi ya yang satu udah menikah, satunya dia sebagai guru tari ya. Nah, jadi saya boleh dikata dapat hidup bersama-sama dengan dana-dana yang kami nikmati. Kita sudah kasih ini ya pengetahuan. Tidak hanya kepada para muridnya, namun keahlian ini juga ia bagikan kepada tetangga di sekitar rumah. Nilai ekonomis dari hasil penjualan karya-karya ini ia bagi untuk membantu kebutuhan hidup tetangganya. Mimpi saya itu kalau misalkan satu kampung memanfaatkan botol minuman plastik yang harus dibuang di sungai, kemudian dimanfaatkan jadi lampion atau lampu teplok. Satu kampung ada 100 orang. Satu kelurahan berapa gitu kan, berapa ribu. Nah itu kalau dipasang, bayangan saya dipasang di pinggir jalan gitu, menjadi hiasan yang indah gitu. Alangkah indahnya, itu aja yang jadi mimpi saya. Artinya saya itu berbahagia sekali, Miss. Berbahagia bisa berbagi ilmu dengan semua orang. Saya akan merasa penasaran kalau saya mempunyai sebuah ilmu atau keahlian orang lain nggak tahu atau nggak terbagi, itu saya akan menyesal. Jadi di sini ada kebanggaan, Miss. Jadi bukan 100% dana atau materi, tapi saya bisa berbagi ilmu kepada semua orang, itu kebahagiaan luar biasa. Kalau nilai materi itu masih bisa mengikuti. Ya cukup kreatif sih, dilihatnya kayaknya bagus gitu, kayaknya menghasilkan gitu, menguntungkan. Ya kita lihatnya sih positif aja. Belum tahu, kalau Bu Susi nggak ngajarin kita nggak tahu. Kalau sebelum ngajarin ya kita buang-buang aja, tapi sekarang setahu sampah begini-begini kita ambil baiknya aja. Mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Melalui cara ini, Susiana menunjukkan bahwa di mana ada niat untuk berbagi, selalu ada jalan untuk mewujudkannya. Susi memilih untuk terus membagi ilmunya kepada siapapun, mengajarkan dan mengajak setiap orang untuk lebih kreatif dan cinta pada lingkungannya. Terus nggak sama, nanti bolanya jadi jelek. Jadi ini sebaiknya ukuran ini disamain. Tugio pantang menyerah. Usianya kini 63 tahun. Mengayuh sepeda pergi dan pulang dari Cilangkap, Jakarta Timur menuju wilayah Menteng di Jakarta Pusat ia lakoni setiap hari. Rata-rata ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dalam 1 kali perjalanan. Tidak ada tanggal merah baginya. Bahkan di hari libur atau hari besar nasional sekalipun, ia tetap setia menjalani tugasnya sebagai penyapu jalan. Sementara Rositi telah berusia lebih dari 80 tahun. Walau hidup dalam keterbatasan, ia tetap setia menjalani hidup dengan penuh syukur dan penuh sumbangsih. Masih nggak enak nggak kerja gitu. Ya nyapu aja sini, nggak ada apa-apanya. Iya kalau belum masih kuat nyapu, kalau enggak ya ngundur ke diri gitu. Harapannya yang penting badan sehat, bisa kerja, gitu aja harapannya. Nggak ada apa-apa. Pria kelahiran Wonosari, Yogyakarta ini hijrah ke Jakarta pada tahun 1963 saat usianya masih belasan tahun. Saat itu, ia bekerja di sebuah pabrik paku di bilangan Jembatan 5, Jakarta Barat. Pada tahun 1991, pabrik paku itu bangkrut. Tugio lalu melamar bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sudah selama 21 tahun ini, ia menekuni tugasnya membersihkan jalanan di seputar Taman Suropati, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penghasilan Tugio mencapai 40.000 per hari. Ia mendapat upah jika masuk kerja. Jika tidak, upahnya tidak dihitung. Rata-rata, ia mengumpulkan upah minimal Rp900.000 per bulan.
Dari 2013 berapa tahun. Di sela waktu kerjanya, Tugio sempat menyisihkan waktu untuk istirahat sejenak bersama teman-temannya. Ia yang tertua di antara rekan-rekan kerjanya. Mereka lebih sering bertugas di pagi hari, yaitu masuk pada pukul 5 pagi dan pulang pukul 1 siang. Berbagai aktivitas orang-orang di Taman Suropati juga menjadi pemandangan tersendiri bagi mereka. Taman Suropati sering menjadi pusat kegiatan warga Menteng dan sekitarnya. Letaknya strategis, yaitu pada pertemuan Jalan Teuku Umar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol. Taman ini adalah ruang hijau terbuka terluas di kawasan Menteng. Luasnya 16.322 meter persegi. Suasana taman yang sejuk dapat membantu memulihkan tenaga Tugio dan kawan-kawan. Di akhir jam kerja, Tugio membawa perlengkapan kerjanya ke kantor Subdinas Kebersihan dan Pertamanan untuk wilayah Menteng dan sekitarnya. Jaraknya sekitar 700 meter dari tempat dinasnya di Taman Suropati. Tugio menekuni pekerjaan ini karena ialah tulang punggung utama dalam keluarga. Anaknya yang pertama mengalami cacat mata dan kebutaan total. Anaknya yang kedua dan ketiga belum memiliki pekerjaan tetap.